Oke geng, ini adalah amplas Grid 240, produknya dari Kentaro. Ini akan saya coba untuk mengamplas media bodi kasar atau plastik dashboard, yang nanti medianya itu MOSE karbon WTP. Jadi sebelum ke proses karbon WTP, jadi sebelum barangnya itu diepoksi, maka barangnya saya amplas dulu dengan menggunakan amplas ini Grid 240 punyanya dari Kentaro. Nanti saya akan lanjutkan di pengamplasan keduanya. Setelah menggunakan amplas 240, saya akan gunakan Grid 360 untuk menghaluskan bekas amplasan pertama di bodi kasar tadi. Karena kalau kita pakai ini Grid yang 240, hasil pengamplasannya akan menghasilkan bulu-bulu di media dashboard atau bodi kasar. Nah, untuk menghilangkan bulu-bulunya nanti itu pakai 360. Baru setelah itu baru kita lakukan pengepoksian. Tapi jangan lupa sebelum epoksi naik, plastik primer wajib naik, oke? Sebelum melakukan pengamplasan, siapkan airnya dulu karena wajib pakai air, oke? Oke geng, kita langsung ke proses pengamplasan. Pastikan di proses ini kalian mengamplasnya itu secara merata. Jangan sampai ada yang kena, ada yang tidak, ada yang kena, ada yang tidak. Karena di bagian pengamplasan ini adalah penentu kekuatan cat atau karbon WTP nantinya yang melekat di atas media ini. Itu penentu usianya itu atau penentu daya rekatnya itu ada di bagian pertama ini. Oke, sekarang kita lanjut ke Grid 360 untuk penghalusan permukaan. Nah, jadi gini hasilnya, geng. Bentar ya. Kelihatan nggak? Nah, jadi hasilnya kayak gini, geng. Hasil pengamplasannya ini berbulu-bulu nih. Kalau dia kering tuh nanti kayak gini. Nah, ini dihaluskan lagi dengan amplas 360. Baru itu nanti kita oleskan plastik primer. Tapi sebelum pengolesan plastik primer, pastikan barang ini kering dulu setelah pengamplasan. Oke, kita langsung ke pengamplasannya. Oke, kita langsung lanjut ke proses pengamplasan yang kedua. Di sini saya menggunakan amplas Grid 360 dari Kentaro yang saya kasih lihat di scan awal tadi. Jadi di sini tujuannya memperhalus bulu-bulu halus yang dihasilkan pengamplasan yang pertama tadi yang kita pakai Grid 240. Jadi dihaluskan di sini pakai Grid 360 supaya nanti ngeepoksinya juga nggak terlalu tebal. Oke geng, jadi hasil pengamplasannya tuh seperti ini. Kalian bisa lihat, nggak ada yang luput dari pengamplasan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal oleskan plastik primer sebelum penaikan epoksi. Maka nanti itu epoksinya akan melekat kuat di atas media ini. Saya mengaplikasikan ini sudah cukup lama dengan cara yang seperti ini. Ada yang bertahan 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun, bahkan ada. Oke geng, semoga bermanfaat. Yang mau ngikutin silakan, yang nggak mau ngikutin ya nggak apa-apa juga. Karena pada dasarnya saat saya nggarap karbon WTP, artinya yang saya pasang itu bodi kasar. Jadi kalau kita masang karbon WTP, sama saja kita kayak ngecat bodi kasar, karena kan sebelum di karbon WTP kan barangnya dicat dulu. Jadi mau dicat bodi kasar atau mau di karbon WTP, perlakuannya tetap sama. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa pengalaman itu kawan-kawan ya yang ngomong, "Bang, kok temanku dulu ada ngecat bang,
usianya nggak beda-beda jauh sama motorku katanya. Tapi begitu kena injak dia langsung terkupas sampai ke dasarnya. Tapi aku aneh sama punya abang. Berapa kali aku injak-injak, kalaupun ada yang lecet tapi nggak ngupas, cuma dia lecet doang. Tapi nggak ngupas keangkat gitu, nggak, cuma lecet doang. Nah kalau punya temanku tuh bukan sekedar lecet tapi tak angkat katanya. Oh itu aku bilang, jadi aku jelaskan pada dia itu sebenarnya bukan dari bahan tapi dari proses. Karena mau bahan murah ataupun mahal, kalau prosesnya seperti ini dia pasti kuat. Artinya makanya dulu saya pernah jelaskan kuat itu banyak macamnya. Kuat pigmen warnanya kah, kuat daya rekatnya kah. Nah, itu. Terus lagi apa lagi ya? Untuk anti goresnya mungkin lebih keras dan kuat kah. Jadi kuat itu penafsirannya banyak. Yang mana dulu? Oh daya rekat. Oh berarti kalau daya rekat yang tidak kuat, jadi proses pengamplasanmu yang harus dibenerin. Itu aja sih, nggak ada cara lain. Jadi ini nanti tinggal dikasihkan plastik primer aja lagi, baru itu kita epoksi. Kalian bisa coba kok, buktikan aja sendiri. Oke, geng, di sini saya langsung memperlihatkan proses pengamplasan koper knalpot yang tadi itu sudah saya epoksi. Di sini saya melakukan proses epoksinya itu sebanyak 2 lapis. Terus itu setelah melakukan proses epoksi, maka barang ini saya kasih tanda. Biasanya saya kasih tanda warna bias hitam atau warna bias kemerahan seperti ini. Yang tujuannya nanti itu kalau proses pengamplasan kita bisa membedakan bagian mana yang sudah diamplas dan bagian mana yang belum diamplas, gitu kira-kira geng. Jadi otomatis cara-cara seperti ini nih bisa mempersingkat waktu dan bisa membuat kita melakukan proses pengamplasan itu lebih efektif. Karena kalau kita tidak menggunakan tanda, artinya kita polos aja. Biasanya proses pengamplasan epoksi seperti ini biasanya kemakan sampai ke bawah. Alhasil kan percuma tuh kita melakukan proses epoksi, ternyata saat melakukan pengamplasan epoksinya keburu habis disikat dengan amplasnya. Jadi geng, dengan trik seperti ini kita cukup mengamplas bias-bias yang sudah kita tabur di atasnya ini sampai hilang. Walaupun tidak hilang semua, setidaknya di bagian utamanya itu harus hilang, wajib hilang. Jadi hanya tersisa epoksi mulusnya saja lagi. Di situ nanti maka hasil pengecatannya pun akan ikut mulus sampai ke karbon WTP-nya. Mirip-mirip bodi ABS gitulah. Oke geng, jadi hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat. Jadi ini kalau dicat ini catnya akan ikut mulus saat kita timpa cat di atasnya. Sampai nanti proses pencelupan karbon WTP-nya pun akan ikut mulus sampai ke proses finishingnya. Jadi nanti hasilnya ini menyerupai bodi ABS. Jadi geng, untuk penggunaan amplas niken tadi itu saya rekomendasikan sekali kepada kalian karena amplasnya juga bagus, terus matanya tidak mudah lenyap saat kita melakukan proses pengamplasan. Terus itu bisa digunakan berulang-ulang. Otomatis kertas amplas yang kita miliki itu menjadi lebih irit. Jadi kira-kira gitu geng. Jadi jika kalian ada persepsi lain atau pendapat lain, silakan kalian komen di bawah. Siapa tahu nanti di video selanjutnya akan bisa saya jawab. Oke?